Oke, Bapak Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya izin untuk matikan audio Bapak Ibu lebih dulu ya. Nanti kita ya, nanti kita akan bersama-sama diskusi ya. Tapi sebentar, saya izin matikan audio dulu semua Bapak Ibu. Nanti kita akan ada sesi diskusi dulu setelah ini. Nah, hari pertama ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang proses PPG, pendalaman materi. Bapak Ibu masuk hari pertama untuk proses PPG dan hari pertama modul pertama adalah satu rangkaian selama 30 hari ke depan dari antara 10 modul yang nanti Bapak Ibu akan dalami ya. Akan dalami. Satu modul itu 3 hari. Jadi mohon berikan atensi yang serius dalam proses PPG ini karena ini dilaksanakan secara daring maka semuanya dibatasi oleh waktu dan sistem. Kita bekerja by system. Jadi kita mengupload tugas, mengerjakan tugas semua melalui LMS Space ya. Saya cek tadi sudah banyak yang mengerjakan soal pretest. Nah, nanti bagi yang belum mengerjakan soal pretest, nanti silahkan mengerjakan di hari pertama ini. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa tagihan tugas pada hari pertama. Seperti yang sudah saya sampaikan, sebelum ke sana ya Bapak Ibu, saya mungkin mau memperkenalkan diri singkat. Nama saya Yohanes Hendro Pranyoto, biasa dipanggil Hendro ya atau Pak Hendro di sini. Saya di sini sebagai dosen, eh, dosen bagian pendidikan ya, bidang saya memang bidang pendidikan, khususnya evaluasi pembelajaran ya. Di sini saya mengampu modul evaluasi pembelajaran ya. Lalu selain sebagai dosen, saya di sini juga merangkap dalam konteks PPG adalah sebagai koordinator admin. Jadi admin kami ada 9 orang yang melayani Bapak Ibu. Jadi jika ada kendala teknis yang Bapak Ibu hubungi itu adalah para admin. Nah, itu saya mengkoordinir mereka juga sekaligus sebagai kepala bagian pangkalan sistem informasi dan pangkalan data di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Saya asli dari Jogja, dari Jawa. Salam kenal untuk Bapak Ibu. Nanti kita akan lebih mengenal dalam proses PPG ke depan. Nah, saya akan menjelaskan beberapa tagihan untuk hari pertama. Saya akan mengecek dulu Bapak Ibu ya, mengecek dulu yang sudah mengerjakan soal pretest ini untuk evaluasi pembelajaran nanti berapa orang sebentar. Evaluasi pembelajaran ya. Ini kelas H ya Bapak Ibu ya. Sebentar, kelas H gelombang 2. Ya, dari 20 orang yang sudah mengerjakan pretest baru Pak Agustinus, Ibu Alprida, Pak Hilarius Effendi, Pak Laurentius, Bu Mariana, Pak Ranus, Ibu Tekla, Ibu Felicia, dan Ibu Vincentia. Nah, baru berapa yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Baru 9 orang yang mengerjakan soal pretest, yang lain belum. Nanti silahkan dikerjakan. Nah, saya akan share screen dulu Bapak Ibu, nanti mohon diperhatikan. Oke, jadi ketika Bapak Ibu nanti masuk di akun LMS Space, saya pinjam salah satu akun Bapak Ibu ya. Misalnya Ibu Tekla. Nah, Ibu Tekla ini sudah mengerjakan soal pretest ya, dapat skor 13 Ibu ya. Jadi tidak perlu takut khawatir. Untuk soal pretest ini hasil nilainya nanti tidak akan diperhitungkan pada nilai akhir untuk modul ya. Jadi pretest ini nilainya hanya untuk nilai gambaran awal saja ya. Kemampuan awal begitu, kompetensi awal. Jadi tidak usah khawatir kok nilainya jelek sekali, tidak apa-apa. Nanti yang menentukan nilai akhir dalam modul itu adalah resume ya, resume, analisa bahan ajar, tes formatif, analisa materi, dan tes akhir modul. Yang bobot paling besar itu adalah di bagian analisa materi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dashboard awal akun LMS Bapak Ibu masing-masing, di sini ya, ini akan muncul jika Bapak Ibu sudah klik modul ya, klik modul lalu nanti
klik modul evaluasi yang sudah terbuka seperti ini ya. Kalau sudah ada warna tombol biru buka modul seperti ini, berarti sudah bisa diakses Bapak Ibu. Jadwalnya sudah terbuka. Tetapi kalau sebentar ada yang baru mau bergabung. Ya, tetapi kalau masih hitam ya seperti ini abu-abu ini berarti belum bisa diakses karena memang belum jadwalnya. Nah, nanti kalau sudah bisa klik buka modul dan nanti ketika dibuka nanti akan ada muncul notifikasi untuk mengerjakan soal pretest. Jadi tadi Bapak Charles tanya apa tadi instrumen pretestnya ya silahkan buka di LMS-nya ya, jangan minta di saya. Nanti akses sendiri di LMS begitu. Nah, nanti kalau sudah mengerjakan soal pretest, nanti di dashboard awal ini akan muncul rekapitulasi nilai. Nanti akan 10 modul akan nyambung ke bawah. Ini adalah hari pertama evaluasi, minggu tanggal 24 sampai 26 ya. Nanti tanggal 28 itu modul selanjutnya. Nah, perhatikan bobot Bapak Ibu ya. Untuk hari ini ada beberapa tugas tagihan yang harus Bapak Ibu kerjakan. Yang pertama pretest. Bapak Ibu sudah mengerjakan, ada yang belum, tadi baru 9 orang ya. Selain itu nanti akan ada dua tugas resume KB1 dan KB2. Lalu 2 tugas analisa bahan ajar KB1, KB2. 1 kali tes formatif untuk KB1 dan KB2. Ya, jadi ada 5. Untuk hari ini ada 5. 1 kali pretest, 6 ya, minta maaf ya. 2 kali KB ya, KB resume, 2 kali resume KB1, KB2, lalu 2 kali analisa bahan ajar KB1, KB2 dan 1 kali tes formatif. Nanti yang akan terbuka pada saat jam 12 WIT atau jam berapa? Berarti jam 11 WITA ya, sampai tengah malam saya buka akses untuk tes formatif. Nah, yang pertama yang harus Bapak Ibu kerjakan adalah resume dulu ya. Jadi jangan mengerjakannya lompat-lompat. Cara mengerjakannya bagaimana? Ya nanti silakan klik modul. Nah, untuk resume Bapak Ibu nanti buka modul dulu ya. Nanti resume itu nanti diupload di sini ya. Diupload di sini. Ini masih kosong-kosong semua ya karena Bapak Ibu belum mengerjakan. Nah, format resume sendiri jangan nanti klik kerjakan ya, sebentar. Nah, jangan mengambil format yang ada di sini Bapak Ibu ya. Unduh format ini jangan ya. Sekali lagi saya sampaikan, jangan menggunakan format template resume yang ada di LMS ya. Kalau Bapak Ibu mengunduh format resume dari LMS, nanti tampilannya seperti ini. Ini tidak dipakai. Sekali lagi format ini tidak dipakai. Format resume ini tidak dipakai. Yang dipakai adalah yang sudah saya share di grup WA Bapak Ibu ya. Silahkan nanti cek grup WA-nya. Nanti silahkan buka. Nah ini KB1, KB2. Saya buka dulu. Ya. Jadi KB1, KB2. Untuk resume KB1 formatnya template-nya ikut seperti ini. Ini yang sudah saya share di grup WA Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan baca dulu KB1 ya dalam modul Bapak Ibu yang sudah saya share di WA. Kalau mau di print silahkan, tidak di print juga tidak apa-apa ya. Kalau Bapak Ibu lebih nyaman bacanya di print silahkan di print modulnya. Tetapi nanti akan ada banyak sekali ya karena ada 10 modul di mana satu modul itu rata-rata 90 sampai 100 halaman, itu bisa sampai 1000 halaman gitu ya. Siapkan kertas 2 rim memang kalau mau ngeprint semua modul itu. Tapi kalau tidak mau di print, dibaca saja e-booknya ya, elektronik booknya juga tidak apa-apa. Nanti silahkan dibaca instruksinya, ditulis dulu nama Bapak Ibu ya, lalu judul modulnya apa, lalu baca indikator ini. Ya, dalam evaluasi pembelajaran terdapat beberapa jenis instrumen pengukuran yaitu tes dan non-tes. Seorang guru profesional harus bijak dalam menentukan jenis tes yang tepat untuk mengukur hasil belajar siswa dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Berdasarkan modul, uraikan jenis-jenis instrumen pengukuran, tes dan non-tes untuk mengukur hasil belajar siswa dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, jadi instruksinya jelas ya di sini ya. Berdasarkan modul, Bapak Ibu diminta untuk menguraikan jenis-jenis instrumen pengukuran, baik yang tes maupun non-tes, untuk mengukur hasil belajar siswa dalam 3 ranah, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi nanti silakan baca modulnya, lalu buatlah kajian modul di sini ya.
buat kajian modul langsung dikerjakan dalam template ini, dalam kolom ini. Jangan buat template sendiri, jangan buat sistematika sendiri, jangan diketik di luar template ini. Jadi pakai template ini lurus-lurus, nanti tinggal ketik di dalam template ini. Setelah Bapak Ibu membuat hasil kajian modul, selanjutnya Bapak Ibu membuat refleksi atau pemaknaan atas hasil kajian modul tadi. Ya. Nah, manfaat khususnya manfaat bagaimana manfaat bagi profesi saya sebagai guru, ya. Apakah selama ini ya saya sudah menerapkan konsep atau teori yang ada di dalam modul itu sudah sesuai dengan apa yang saya terapkan di lapangan atau belum, ya. Bagaimana saya selama ini menerapkan instrumen pengukuran tes dan non-tes? Apakah saya selama ini cenderung hanya tes saja tapi tidak pernah menggunakan yang non-tes? Atau bagaimana? Nah, silahkan Bapak Ibu refleksikan kalau sudah melakukan kajian modul. Ya, tidak usah terlalu panjang Bapak Ibu ya, nanti bisa 1 atau 2 halaman cukup. Yang penting bagi saya adalah Bapak Ibu memahami ya instruksi yang diberikan, fokus pada instruksi ini saja. Tidak perlu panjang lebar membahasnya ya. Fokus pada substansinya ya, instruksi yang diberikan. Kenapa kok kita membuat template sendiri, Bapak Ibu ya? Perlu dipahami bahwa yang kami buat saat ini sebenarnya tujuannya baik untuk membantu Bapak Ibu mempersiapkan diri nanti untuk mengikuti UKM PPG. Jadi indikator yang kami ambil pada template ini sebenarnya kami ambil dari kisi-kisi soal untuk uji pengetahuan. Jadi dengan mengerjakan resume ini, sebenarnya Bapak Ibu sudah sekaligus belajar mempersiapkan diri nanti untuk mengikuti UP. Ya. Jadi sudah istilahnya sambil belajar, sambil menyelam minum air begitu ya Bapak Ibu ya. Makanya saya tadi sampaikan, fokuskan pada instruksi yang diberikan dan pada substansi yang diminta. Gitu ya. Jadi jika diminta menguraikan jenis-jenis instrumen itu, silakan uraikan. Tidak perlu panjang kali lebar. Dan yang pentingnya adalah fokus pada sumber referensi pada modul. Ya, kita fokus saja pada modul. Ada mahasiswa yang punya, saya yakin Bapak Ibu punya sumber referensi lain, buku-buku lain, mungkin ada jurnal, ada artikel, ya. Tetapi jangan pakai sumber di luar modul. Kenapa? Karena tim pengembang soal UP atau uji pengetahuan UKM PPG nanti mengembangkan soal itu selalu mengacu pada modul. Ya, selalu mengacu pada modul, tidak mungkin mengembangkan soal di luar modul. Makanya saya sampaikan, Bapak Ibu selalu gunakan modul sebagai acuan utama untuk membuat resume. Ya, tidak usah mencari di Google ya, tidak usah mencari di buku-buku di perpustakaan atau buku yang Bapak Ibu miliki. Fokus saja di modul. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Itu untuk KB1. Lalu untuk KB2 indikatornya sudah beda lagi. Ya, sudah beda lagi. Untuk KB2 itu berbicara tentang KKM atau kriteria ketuntasan belajar minimal. Ya. Atau kalau istilah yang kurikulum merdeka sekarang itu KKTP ya begitu ya. KKTP. KKM menjadi kriteria yang penting untuk mengukur keberhasilan belajar siswa. Ya, analisis KKM dilakukan oleh guru berdasarkan analisis kompetensi, dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini pengantar ya. Berdasarkan 3 aspek atau 3 elemen ya kan, kita menganalisis KKM itu kan ada 3 elemen yang dilihat. Bagaimana kompleksitas materinya, substansinya, ya apakah materi itu berat atau tidak bagi siswa, bagi guru sendiri. Lalu daya dukung, artinya fasilitas yang dimiliki sekolah, yang fasilitas belajar di kelasnya bagaimana, yaitu termasuk daya dukung itu juga adalah dukungan dari kepala sekolah, dari stakeholders yang ada di sekolah, dari komite, ya, dari orang tua, ya. Dan yang ketiga elemen intake siswa. Intake itu artinya masukan. Masukan itu artinya kemampuan awal siswa. Kan ada sekolah yang favorit misalnya atau yang sekolah-sekolah di kota itu yang input siswanya bagus-bagus ya, yang betul-betul kualitasnya masukannya dari
sekolah sebelumnya itu bagus sekali. Tapi ada juga sekolah yang dalam tanda kutip mungkin siswanya minta maaf buangan karena tidak diterima di sekolah lain, maka dia sekolah di sekolah tersebut. Nah, itu intake-nya pasti kan berbeda-beda. Nah, 3 hal ini menjadi komponen utama bagi guru untuk mengukur KKM ya, menentukan KKM ya, apakah KKM-nya beda-beda kan, ada yang 70, ada yang 65, ada yang 68, ada yang 75, bahkan ada yang menerapkan KKM untuk pendidikan agama Katolik itu tinggi sekali, 80 sampai 85. Itu kan tergantung dari analisis atas 3 komponen ini. Nah, dari situ Bapak Ibu berdasarkan kajian modul dan literatur yang ada dalam modul ya, jelaskan apa itu komponen kompleksitas, daya dukung dan intake siswa, dan mengapa ketiga hal tersebut menjadi dasar bagi guru untuk melakukan analisis KKM. Ya, tadi saya sudah jelaskan secara garis besar ya. Nanti silakan Bapak Ibu membuat kajian modul dan refleksi ya. Refleksi misalnya apakah selama ini saya membuat analisis KKM atau tidak. Karena ada guru yang tidak pernah membuat analisis KKM, hanya asal taruh saja KKM agama 70. Dasar dari penetapan 70 itu apa? Tidak jelas ya. Tapi ada juga yang membuat analisis KKM dengan disiplin, rajin, itu baik sekali. Nah, silakan direfleksikan. Apakah selama ini saya sudah melakukan analisis KKM dengan baik atau belum? Ya, apakah selama ini prosedur dalam menetapkan KKM itu sudah sesuai atau tidak? Ya, itu silakan direfleksikan. Itu untuk tugas resum, jadi ada 2 Bapak Ibu ya. Nah, selain resum, Bapak Ibu nanti juga ada tugas analisa bahan ajar ya. Nah, untuk analisa bahan ajar nanti Bapak Ibu silahkan buka modul ya, buka modul lalu analisa bahan ajar. Oh ya, sebelum itu untuk resum, jika Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan di Word tadi ya, di template tadi, lalu disimpan dalam bentuk PDF ya, disimpan di save as PDF. Kalau di Word itu langsung file save as PDF ya. Kalau hal teknis begini nanti silahkan bisa bertanya ke admin ya, Pak Berto di kelas kita. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak yang tahu tentang hal ini. Kalau sudah di PDF-kan, lalu nanti di-upload di sini ya, klik tombol kerjakan. Lalu nanti silahkan di-upload ya. Nah, di bawah ini ya, di bawah ini format file PDF, ukuran file maksimal 500 KB ya. Jadi kalau masih terlalu besar, silahkan dikompres dulu, dikecilkan ukurannya. Lalu nanti pilih choose file, tarik file PDF-nya, lalu nanti klik simpan. Nah, begitu juga untuk yang resume kedua. Nanti di kolom sebelah kanan yang warna biru ini akan muncul hasil pengecekan plagiarisme. Kalau lebih dari 50% seperti yang sudah saya sampaikan pada saat orientasi kali lalu, itu akan saya kembalikan karena itu sudah menjadi kesepakatan LPTK, semua dosen menyepakati, dan itu juga arahan dari PANAS. Jika tingkat plagiarismenya lebih dari 50%, maka tugas itu harus dikembalikan ke mahasiswa. Dikembalikan untuk diperbaiki tentu saja ya. Plagiarisme itu terjadi karena apa? Pertama, ya, Bapak Ibu mengcopy lurus-lurus dari modul ya. Jadi artinya dari modul itu di-copy semua, tempel saja di resume ya, copy, tempel, copy paste. Itu tidak boleh. Boleh tetapi jangan semua ya. Kalau semua pasti tingkat plagiarismenya nanti akan tinggi sekali. Karena file modul itu sudah ada di LMS ya. Jadi jangan copy paste. Silakan di parafrase. Parafrase itu artinya dibahasakan dengan bahasa sendiri, diubah ya. Kutipan langsung menjadi tidak langsung, seperti itu. Selain itu juga plagiarisme tinggi karena biasanya mahasiswa mengcopy tugas dari teman sebelumnya. Misalnya dari kelas lain atau dari angkatan sebelumnya dipinjam, di-copy, lalu tinggal di-upload saja. Nah, padahal tugas teman sebelumnya itu sudah ada di LMS, itu akan terdeteksi plagiat. Jadi kalau Anda meminjam tugas dari angkatan sebelumnya atau dari kelas lain, itu akan terdeteksi plagiat. Jangan ya, hindari hal itu. Seperti yang sudah pernah kami sampaikan di saat orientasi kan, lebih baik ya, lebih baik kerja semampunya, sesuai dengan kemampuan diri sendiri, karena yang merasakan manfaatnya nanti Bapak Ibu sendiri ya.
Jangan mengejar nilai pendalaman materinya 90, 100, 100, 100, tapi ketika sudah selesai pendalaman materi tidak ada yang istilahnya nyantol. Nyantol itu istilahnya tidak ada yang tertinggal dalam memori kita semua ya Bapak Ibu, karena kemarin hasil kopi-kopi sana sini. Sebaiknya kerjakan sendiri supaya kita sambil belajar ya kan, karena tadi sudah saya sampaikan kita merancang pendalaman materi ini untuk menyiapkan Bapak Ibu nanti supaya sekaligus mempersiapkan diri untuk UP. Ya, jadi silahkan dikerjakan sendiri. Pahami, dibaca, ya, dikerjakan sendiri. Itu, lalu selanjutnya hari ini hanya KB1, KB2 Bapak Ibu ya. KB3 dan 4 itu besok hari kedua ya, jangan kerjakan sekarang. KB1 dan KB2 dulu untuk hari ini. Lalu setelah itu Bapak Ibu mengerjakan analisa bahan ajar, itu juga KB1 dan KB2 dulu ya, kita lihat. Saya sudah buat instruksinya, nanti Bapak Ibu buka saja, silakan di KB1 diklik dulu. Kerjakan secara berurutan Bapak Ibu ya, jangan langsung KB2, KB1 dulu, baru KB2. Resum dulu, baru analisa bahan ajar, baru terakhir tes formatif. Jangan tiba-tiba mengerjakan analisa bahan ajar, resum dulu secara sistematis berurutan. Nah, bagaimana mengerjakan analisa bahan ajar? Bapak Ibu klik di sini ada materi dosen ya. Sebelum melihat instruksi, baca dulu materi dari dosen. Klik materi. Nah, lalu baca di sini ya. Kalau merasa tidak nyaman nanti bisa di-download dulu baru di-print. Kalau mau dibaca juga bisa. Makanya kami sarankan mengerjakan LMS jangan menggunakan handphone, tapi pakai laptop atau komputer. Kalau pakai HP layar kecil mata sakit Bapak Ibu ya, karena banyak instruksi, bahan-bahan itu ditayangkan di LMS. Kalau pakai HP, waduh, kasihan, tidak efektif. Jadi harus pakai laptop. Nah, disilakan dibaca dulu bahannya, materinya ya. Ini tentang teknik dan langkah-langkah pengukuran ya. Ini juga ada dalam indikator uji pengetahuan nanti. Silakan dibaca ya, dipahami supaya memahami tentang konsep itu. Lalu setelah itu baca instruksinya. Ya, fokus pada instruksi yang ada di atas ini Bapak Ibu ya. Yang ada AB ini. Yang ini diabaikan saja ya, yang ini diabaikan saja. Fokus pada komponen instruksi yang di atas ini saja. Jadi silahkan download dan cermati materi di atas ya, yang di atas ini ya, tadi Bapak Ibu sudah baca. Lalu Bapak Ibu jawab 2 pertanyaan ini, hanya 2. Pertama, apakah semua teknik pengukuran cocok digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, bla 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 bla. Lalu yang kedua, apa kendala guru dalam mengembangkan berbagai teknik pengukuran yang variatif dan kreatif ya, bagaimana cara mengatasinya. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Bapak Ibu menguraikan jawaban ini langsung pada LMS di kolom komentar di bawah ini. Jadi nanti langsung dijawab, kerjakan sini, jawab misalnya. Ya, nomor 1. Apa jawabannya ya? Diuraikan berdasarkan materi yang sudah ada di atas ini. Jadi jawabnya juga jangan hanya asal jawab, tapi dibaca dulu materi di atas ini. Baca, pahami. Hanya 3 lembar kok, tidak banyak ya. Nah, lalu jawab, tidak usah terlalu panjang lebar Bapak Ibu ya. Sekali lagi, saya tidak mengejar idealisme ya, kesempurnaan tugas, tapi yang penting Bapak Ibu memahami konsep dasarnya. Esensi dari konsep itu Bapak Ibu pegang ya, karena itu yang nanti bermanfaat pada saat uji pengetahuan ya. Nah, jadi komentarnya langsung to the point saja, tapi juga jangan terlalu pelit-pelit, hanya 1 kalimat, 2 kalimat. Nah, itu terlalu minimalis sekali itu ya. Nah, silahkan dibuat uraian ya, mungkin 1 pertanyaan ya, 1 paragraf cukup ya, begitu. Nah, kalau sudah nanti klik post reply. Nah, jadi nanti dosen akan langsung berikan penilaian pada komentar, penilaian dan tanggapan langsung pada kolom komentar. Begini ya, jadi kalau resume tadi Bapak Ibu ketik di Word, lalu di PDF-kan baru di-upload. Kalau tugas analisa materi, analisa bahan ajar, itu Bapak Ibu kerjakan di kolom komentar di sini, lalu post reply. Itu sederhana, mudah. Selanjutnya, ya ini tugas analisa bahan ajar ada 2 ya, KB1, KB2, KB3 dan 4 besok hari kedua.
Nah, selanjutnya yang terakhir untuk hari pertama ini adalah tes formatif. Tes formatif ini belum dimulai ya, karena saya baru buka nanti siang. Nanti siang, saya lupa apakah jam 12 atau jam 1 ya. Kayaknya jam 12 BIT, berarti jam 11 WITA. Tetapi Bapak Ibu kerjakan tes formatif itu terakhir ya. Jangan buru-buru mengerjakan tes formatif, tugas yang lain belum. Selesaikan dulu tugas resum dan analisa bahan ajar, baru kalau sudah selesai upload semua, baru mengerjakan tes formatif. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengerjakan tugas sebelumnya, tidak pahami materinya, maka tidak bisa mengerjakan tes formatif nanti. Meskipun waktunya 60 menit. Kenapa kok saya setting 60 menit? Maksudnya supaya Bapak Ibu nanti ketika membaca soal, itu sambil membuka modul. Ya. Pertanyaannya apa? Cari jawabannya di modul. Ya, 60 menit itu kan 1 jam panjangnya. Dan soalnya hanya 10. Ya. 10 pilihan ganda lah gitu ya. Jadi baca pelan-pelan, tidak usah buru-buru, tidak usah takut ketinggalan kereta atau waktunya habis ya karena 1 jam. Baca, cari jawabannya di modul, pilih, jawab langsung ya. 60 menit. Itu dan juga ketika sudah diklik, Bapak Ibu harus langsung mengerjakannya, menyelesaikannya. Artinya tidak bisa berhenti dulu. Kalau ibu-ibu biasanya tinggal masak dulu gitu ya. Tidak bisa. Jadi ketika sudah klik kerjakan, selesaikan selama 1 jam 60 menit ya. Kalau selesai lebih cepat ya tidak apa-apa. Itu ya. Lalu tugas PBL, PJBL itu nanti hari ketiga, tes akhir modul itu juga hari ketiga. Materi tambahan tidak ada, tugas remedial itu nanti bagi yang tidak lulus modul itu jika nilainya kurang dari 70. Tapi saya yakin tidak. Yang penting Bapak Ibu mengerjakan semua tugas dan instruksi yang diberikan. Itu pasti lulus. Lalu review soal pretest ini jika Bapak Ibu ingin lihat tadi ya kok nilai saya jatuh itu di mana yang nilai jelek. Oh ternyata nomor 1 jawaban saya salah, nomor 2 salah. Ini banyak yang salah itu ya, hanya nomor 6 saja yang betul dari 8 nomor. Hanya satu nomor saja yang betul dari 8 pertanyaan ya. Nah ini untuk melihat review soal pretest. Oke, saya rasa itu yang saya jelaskan. Nah, silahkan saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan tentang proses pendalaman materi hari pertama ini, dipersilahkan. Silakan, Pak Ranus. Nyalakan audionya, Pak. Oke, baik. Baik, Pak Ranus, saya ganti bertanya dulu. Bapak sudah buka modulnya belum, Pak? Nah, itu masalahnya ya. Nanti kalau sudah buka modulnya pasti tahu. Di dalam modul itu sudah dibagi, Pak. Jadi judul besarnya kegiatan belajar 1 ya. Itu sudah dibagi per modul. Nanti silakan dibuka dulu modul evaluasi pembelajarannya. Oke, sama-sama. Pak Charles Pampur, silakan. Pagi. Baik, Pak Charles. Jadi pretest itu wajib hukumnya bagi Bapak Ibu peserta PPG. Kalau tidak mengerjakan pretest, maka modul tidak akan terbuka. Ya, jadi silahkan bagi yang belum itu mengerjakan pretest lebih dulu. Pretest sekali lagi nanti nilainya tidak dihitung dalam akumulasi nilai akhir ya. Jadi tidak usah khawatir kalau nilai pretestnya rendah atau tidak baik, tidak apa-apa ya. Fokus nanti di tugas-tugas dan di tes akhir modul. Ya, baik. Begitu Pak. Ada lagi? Silahkan raise hand, angkat tangan. Pak Lawrence, selamat pagi. Oh ya, saya sampaikan lagi ya, Bapak Ibu tidak. Sebentar, saya tampilkan saja. Tadi saya sudah tutup lah. Pak ya. Jadi untuk instruksi analisa bahan ajar itu beda ya, setiap KB
Sama seperti modul resume juga beda Bapak ya, untuk setiap KB itu instruksinya berbeda-beda. Baik KB 1, 2, 3, 4 itu instruksinya berbeda-beda. Termasuk nanti untuk analisa bahan ajar itu instruksinya beda-beda semua setiap KB. Sebentar, saya resume dulu, saya resume tadi. Saya share screen dulu. Nah, untuk analisa bahan ajar yang KB1 tadi yang saya gunakan contoh yang KB1 ya. Ya, nanti materinya silakan dibaca, lalu instruksinya itu fokus yang di atas, sekali lagi yang di atas, yang di bawah ini tidak usah dikerjakan, tidak usah dihiraukan. Ini kami tidak bisa menghapus karena ini bawaan dari LMS. Yang bisa kami ubah itu yang di atas ini ya. Jadi yang di bawah ini hanya contoh saja panduan. Tetapi untuk Bapak Ibu dan semua kelas itu tidak mengerjakan analisa yang di bawah ini. Kecuali memang dosen pengampunya menginstruksikan demikian ya. Tetapi untuk kelas A ini saya instruksikan fokus pada instruksi yang di atas ini. Yang A, B, C jangan. Tetapi kadang-kadang saya sudah jelaskan begini, nanti ketika baca komentar kok ada yang mengerjakan ini gitu ya. Nah, jadi mohon diperhatikan. Mohon diperhatikan yang A, B, C jangan dikerjakan yang ini. Fokus yang di atas ini saja. Ini di atas ini kan hanya 2 nomor ya, 1, 2. Lalu nanti yang KB2 ini juga sama. Ya, tapi instruksinya berbeda. Nah, materinya juga berbeda. Materinya ini kali ini tentang KKM dan remedial dan pengayaan ya. Nanti instruksinya ini ya. Ada 3 nomor kali ini ya. 1, 2, 3. Nah, yang ABC ini juga tidak usah dikerjakan. Begitu Pak Lawrence ya. Baik. Silakan ada yang lain Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa nyalakan dulu audionya. Daripada nanti bingung atau tapi kalaupun nanti masih ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup Bapak Ibu ya. Silakan cek. Siapa? Ibu Felicia. Silakan Ibu. Pagi Ibu. Oh iya iya, baik baik. Terima kasih sudah mengingatkan Ibu, tadi saya lupa menjelaskan ya. Formatif akan dibuka sampai dengan jam 24.00 WIT ya, artinya jam berapa? Jam 11 WITA ya, 11 malam. 11 malam WITA. Dan soalnya hanya 10 nomor ya. Jadi silahkan dikerjakan sampai malam, tidak usah buru-buru. Pokoknya pagi ini sampai siang itu fokus di tugas resume dan analisa bahan ajar. Sore itu sudah bisa mengerjakan tes formatif ya. Lalu nanti malam biasanya saya malam sekitar jam 7 WIT ya, itu akan merekap nilai tugas-tugas yang sudah masuk. Nanti saya akan checklist ya, dari 20 orang ini siapa yang sudah menyelesaikan, siapa yang belum. Itu nanti malam atau sore ya, maghrib ya kalau di Bita. Itu akan saya share di grup rekapnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada yang sudah mengupload tugas, misalnya siang, lalu ini kok belum dinilai, ya mohon ditunggu karena kami para dosen itu menilai itu biasanya ada waktu-waktu tertentu. Kalau di saya khususnya itu setelah pulang kerja, jam kantor di rumah, baru saya buka laptop sekitar jam 4, jam 5 itu saya buka laptop, saya koreksi tugas-tugas yang masuk, lalu jam 7 malam itu saya rekap di grup. Begitu, Bapak Ibu. Dan besok pagi akan saya rekap kembali ya. Pagi-pagi itu biasanya saya cek lagi LMS-nya, mungkin ada yang baru upload tengah malam kah atau ada yang baru upload jam 10 ya. Itu saya rekapnya besok paginya ya. Jadi kalau sudah di atas jam 9 atau jam 9 WIT ya, itu biasanya saya sudah tidak melayani, saya sudah tidak buka LMS lagi. Itu saya kerjakan tugas yang lain dulu ya. Jadi saya mengakses LMS untuk tugas-tugas itu biasanya antara jam 4 sampai jam 7 WIT saja. Selepas dari itu saya sudah tidak mengecek tugas-tugas lagi.
Kalau ada yang mengupload setelah itu, saya baru akan mengoreksi besok paginya. Besok pagi. Itu yang perlu kita pahami. Begitu ya, Ibu Felis ya. Sama-sama Ibu. Tadi Bapak Hilarius Effendi, silakan Pak Hilarius. Pagi Pak Hilarius. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke. Mm-mm. Oke, Bapak Hilarius. Jadi eh, kontrak itu pada prinsipnya hanyalah panduan atau pedoman ya yang harus diikuti dan tidak kaku ya. Kemarin pada saat orientasi ada mahasiswa yang bertanya, boleh ke belakang kah tidak? Ini saya juga apa namanya tidak terlalu kaku seperti itu Bapak Ibu. Kita sampai tidak bisa ke belakang itu terlalu sekali. Jadi kontrak itu hanya panduan, pada prinsipnya fleksibel. Yang penting adalah tugas hari pertama selesaikan pada hari pertama. Mau diupload siang kah, sore kah, ya malam. Kalau misalnya tidak ada jaringan, maka malam baru diupload. Silahkan. Yang penting tugas hari pertama selesaikan pada hari pertama. Jangan sampai menunggu di hari kedua, karena hari kedua sudah ada tugas lain lagi. Kalau kita tunda hari kedua, kita menumpuk nanti. Kalau menumpuk uang tidak masalah, kalau menumpuk tugas itu tidak enak loh Bapak Ibu. Jadi itu. Begitu Bapak Ibu. Ya? Ya silakan, ya. Iya, betul. Mhm, mhm. Oh, jadi maksudnya Bapak mau kerjakan tes formatif dulu begitu? Oh ya, boleh. Boleh tapi sebenarnya memang harus berurutan ya. Resume dulu, analisa bahan ajar, baru tes formatif. Tapi tadi kan saya sudah sampaikan, tes formatif itu kan dibuka sampai jam, nantilah saya perpanjang jam 1 WIT tengah malam, dini hari berarti jam 12 malam di Bapak Ibu itu ya kalau Wita. Jadi tidak usah khawatir ya, sampai malam itu masih bisa mengerjakan tes formatif ya, sampai tengah malam. Tapi saya tidak menyarankan Bapak Ibu ya, kenapa? Kalau bisa selesai sore ya, selesaikan sore lah ya, jangan nunggu malam supaya malam itu Bapak Ibu ada waktu untuk istirahat bersama keluarga, begitu kan? Karena kita juga butuh waktu dengan keluarga, butuh waktu untuk refreshing begitu. Ya. Ya, pasti Bapak Ibu. Kalau prinsip saya yang penting Bapak Ibu ada komunikasi saja, jangan sampai hilang komunikasi, tidak bisa dihubungi itu yang repot. Oh gitu. Dulu Bapak yang itu DMS kah? Terakhir. Oh ya. Dan begini Bapak Ibu ya, untuk mengerjakan tugas tidak usah terlalu idealis. Tadi saya bilang idealis maksudnya sempurna. Sekali lagi saya tidak mengejar kesempurnaan. Yang penting Bapak Ibu menangkap pesan dan mampu menguraikan esensi dari instruksi yang ada itu sudah cukup. Karena kami ingin Bapak Ibu memahami konsep tersebut dan nanti ketika sudah tiba pada saatnya untuk uji pengetahuan itu bisa mengerjakan soal itu. Itu saja. Baik, sama-sama Bapak Hilarius. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Ya, ini kalau ya Bu Yofi ya. Silakan Bu Yofi. Pagi Bu.
Mhm. Apanya Bu yang terhapus? Website akun halaman LMS-nya. Oh iya. Ya, nanti saya share ulang linknya ya, Bapak Ibu ya, di grup ya. Nanti sih. Nah, itu saya sudah kirim linknya di ppgkatolik.siagapedis.com. Jadi semua dikerjakan lewat uh, satu pintu itu ya. ppgkatolik.siagapedis.com. Lalu nanti login menggunakan akun Bapak Ibu yang sudah dibagikan oleh admin kemarin. Baik. Oke, kalau tidak praktek langsung mungkin masih bingung ya. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah menghadapi langsung LMS-nya pasti akan ada banyak pertanyaan. Nah, jadi saya sarankan kita tidak usah terlalu banyak teori, langsung praktek saja pagi ini setelah Vicon ini selesai, Bapak Ibu langsung buka LMS-nya. Yang belum mengerjakan pretest, kerjakan pretest. Yang sudah mengerjakan pretest, silakan cicil membuat resume KB12, analisa bahan ajar 12, lalu tes formatif nanti siang sudah bisa dikerjakan. Begitu Bapak Ibu, ada lagi sebelum saya akhiri? Pak Ranus? Vicon? Ya, Vicon ini terpisah dari LMS Bapak Ibu ya. Jadi ini di luar aplikasi LMS. Nah, jadi setelah ini kita tutup ya bubar begitu saja. Artinya langsung saja akses LMS masing-masing lewat laptop perangkat masing-masing. Baik, baik, baik. Nanti tidak ada daftar hadir, tidak ada ya Bapak Ibu ya. Ini semua sudah terekam. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih ya. Nah, oh ya, untuk hari kedua besok ya. Hari kedua besok kita untuk modul karena ini modul pertama, maka kita tetap Vicon pagi hari ya. Tapi untuk modul-modul selanjutnya, saya biasanya Vicon itu hanya hari pertama dan hari ketiga ya. Tapi karena ini baru pertama bagi Bapak Ibu, maka besok hari kedua itu kita akan Vicon pada jam yang sama seperti tadi. Kita jumpa lagi besok hari Bapak Ibu ya jam 9 WIT atau jam 8 WITA. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Selamat bekerja, Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu kita jumpa lagi. Terima kasih. Yuk. Ya, sama-sama Pak, Bapak Ibu. Sama-sama Pak Gusti. Saya izin tutup ya, tutup Vicon ini.